wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati sebagai moderator dan rekan saya sebagai penatari 1. Saya Ratina Jofresa. Baik, dan inilah presentasi dari kami. Di sini saya akan menjelaskan ide pokok dan ide pendukung. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah gagasan atau inti masalah utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf berfungsi sebagai pusat informasi. Umumnya terdapat dalam kalimat utama yang terletak di awal, dedukatif, akhir, indukatif, atau keduanya, dengan ciri bersifat umum, jelas, dan hanya ada satu dalam satu paragraf. Nah, yang kedua ada ide pendukung. Ide pendukung adalah gagasan penjelas, uraian, informasi tambahan, rincian atau contoh atau fakta yang berfungsi memperjelas dan memperkuat gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ciri utamanya bersifat lebih spesifik, terdiri dari beberapa kalimat, dan tidak dapat terdiri sendiri dalam gagasan pokok. Ide ini disusun secara runtut dan untuk menciptakan paragraf yang koheren. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan teori dan data awal, hipotesis memprediksi hubungan antar variabel seperti pengaruh atau perbedaan dan berfungsi sebagai pengaduan pengumpulan data. Teman-teman juga, di sini juga saya akan memberi tips saya saat berdiskusi. Yang pertama, tidak berpanjang-panjangan. Teman-teman tidak boleh menanyakan yang sangat-sangat panjang gitu, langsung ciri-ciri itu jangan sih. Karena itu membuat waktu pembicaraan itu menjadi singkat. Yang kedua, pertanyaan yang relevan. Jadi teman-teman harus bertanya sesuai dengan topik pembicara. Yang ketiga, bukan jawaban ya atau tidak. Jadi kalian memberikan pertanyaan itu yang nanti jawaban itu bukan ya atau tidak, tapi kalian bertanya menggunakan adik simba, yaitu kapan, bagaimana, dan gitu dah. Yang keempat, hindari menyela atau menginterupsi. Ketika pembicara menjelaskan jawaban dari kelompok lain, itu kalian tidak boleh menyela, karena itu membuat pembicara itu menjadi hilang fokus. Jadi udah. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis kalimat yang tidak menghubungi tanda koma, kecuali dilarang masuk kecuali petugas. Kemudian dia pulang, kemudian pergi lagi. Lalu saya naik ke lantai 2, lalu menuju aula. Lantas Rumi masuk ke toko itu, lantas keluar lagi. Yang kedua ada konjungsi antara kalimat yang tidak perlu tanda koma. Dan saya dari baru saja pulang, atau saya tahu Doni yang akan datang bahwa akan bukti bahwa dia tidak bersalah karena dia tidak hadir karena sakit. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan mengambil kesimpulan sebagai moderator. Yang pertama itu ada ide pokok. Ide pokok itu sendiri adalah kalimat inti dari sebuah paragraf. Nah, di mana ada ide pokok, maka ada ide pendukung. Nah, ide pendukung itu di mana adalah berisi kalimat penjelas yang dijelaskan oleh ide pokok. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang dimana harus
harus dibuktikan oleh eksperimen ataupun penelitian yang lainnya. Nah, selain itu ada juga tips tanggapan saat berbicara yang sudah dijelaskan langsung oleh Adil. Nah, yang terakhir itu ada macam-macam konjungsi. Yang pertama itu ada intra-kalimat yang harus didahului dengan tanda koma, dan juga ada juga konjungsi yang harus diakhiri dengan tanda koma. Nah, mungkin segitu saja kesimpulan dari aku sebagai moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai teks kecerdasan buatan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan ada kata-kata yang seharusnya tidak saya dan teman-teman saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.